ini menjadi, titik awal ya, ini menjadi titik awal kita untuk bisa berkarya ya, menghasilkan dan, menjadi, mahasiswa yang produktif tentunya ya, yang akan ada di, universitas tercinta kita, Unpad ya. Baik Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, pertemuan, kali ini tidak lepas, kita difasilitasi oleh Bapak Ikhwan ya. Terima kasih Pak Ikhwan sudah memfasilitasi kita dalam pertemuan virtual ini ya, dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal amin alamin. ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai, pengarahan kita dalam kesempatan, malam hari ini, mari kita awali dengan, berdoa ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dari ibu dosen dapat kita pahami dan dapat tentunya kita realisasikan, dalam kegiatan kita tentunya ya. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, kita akan beri kesempatan ya, kita langsung saja saya serahkan kepada Ibu Dokter untuk memulai dan memberikan pengarahan kepada kita semua ya. Terima kasih. Silakan Ibu Dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bahagia Warahmatullahi sekali malam ini banyak sekali yang ingin memiliki personal branding. Jadi nanti begitu misalnya Ibu dan Bapak sudah lulus S2 MP dan kemudian nggak ada yang kenal tuh siapa sih Pak Taklif itu? Nih loh bukunya gitu. Udah beredar sampai di IKN. Oh iya, saya baca Instagram hari ini kalau mau jalan-jalan ke IKN itu ada apa nama aplikasinya di Instagram. Tinggal dimasukkan tanggal berapa dan seterusnya. Saya nggak tahu bayar atau gratis. Karena ke Kalimantan cukup mahal juga, tapi kalau ke IKN nggak tahu gratis. Tapi maksudnya udah dibuka kalau mau jalan-jalan, mau main. Oke, itu di luar dari konteks kita. Alhamdulillah, teman-teman, saya berbahagia sekali. Jadi saya akan memaparkan dulu, baru setelah itu selesai, baru tanya jawab ya. Jadi kalau mau bertanya, dicatat dulu mau bertanya apa. Karena hari ini Alhamdulillah ada 28. Nah, di sini saya tidak hanya membimbing bagaimana menulis buku dan kemudian juga saya akan membimbing bagaimana menulis jurnal. Karena itu satu paket gitu ya. Oke, silakan ininya PPT-nya Pak Lukman. Yang mana Ibu ada 3 soalnya. Yang pertama itu adalah tunggu sebentar, saya harus buka dulu HP saya juga nih. Yang pertama adalah di grup kan ya, saya Iya, kirim ya. grup betul ada 3 PPT di sini. Grupnya banyak sekali nih udah sampai ke bawah lagi. Oh ya, yang pertama adalah materi menulis buku, baru yang kedua penerbit, yang ketiga adalah writing for publication scientific journal. Oke, baik sebentar saya share screen. Kalau kemarin sih yang kelas pertama itu sampai 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Hmm. Yang ini Bu ya, sudah Ya, kelihatan belum? Oh ya, ya, udah kelihatan. Coba sudah ya. dibuat jadi PPT. Ya, sebentar. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada 29 ya sekarang. Jadi, mengapa saya sangat ingin agar teman-teman punya buku? Nah, karena apa? Karena buku itu akan ada selamanya walaupun kita sudah tidak ada gitu ya. Jadi artinya bahwa itu adalah menjadi rekam jejak kita bahwa kita adalah bermutu dan berkualitas dan memiliki hasil yang bisa di-share ke masyarakat luas. Oke, di sini mula-mula adalah poin kredit. Sesuai dengan PAK 2019, poin kredit untuk buku referensi 40, sedangkan monograf 20. Kenapa? Karena buku monograf itu hanya ada misalnya
kita membuat satu bab dari penelitian, dari satu penelitian. Kemudian kita kembangkan, nah itu adalah monograf. Jadi artinya makanya lebih rendah kumnya daripada referensi. Nah, sekarang saya akan fokus kepada buku referensi. Itu adalah buku bacaan. Artinya, buku itu boleh bagaimana kita meningkatkan diri kita atau mendukung teman-teman kita atau apapun yang lagi in saat ini gitu ya, yang lagi mau dibahas. Jadi artinya yang mau sedang ngetren di sini ataupun yang enggak, tapi yang bermanfaat untuk sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Jadi artinya buku referensi ini lebih luas cakupannya dan tidak selalu hasil penelitian. Kalau mau boleh gitu ya. Kemudian ini tadi personal branding. Dari segi reputasi sebagai seorang penulis memiliki reputasi lebih baik dan jelas meningkatkan reputasi sebagai dosen. Nah, jadi artinya ketika kita punya buku hasil tulisan kita, nah seperti misalnya layar terkembang, Hamka itu udah lama meninggal, tapi bukunya masih tetap laku, bahkan difilmkan. Nah, itu artinya personal branding. Branding kita itu sudah beda dengan yang lain. Kita juga bisa lapor sama mertua kita. Saya udah punya buku loh, Bapak, Ibu. Jadi karena saya udah punya buku, coba ini apa warisannya ditambah. Nggak ada urusannya ya. Kemudian royalti. Nah, penulis mendapatkan royalti 10-20% jika buku ditulisnya diperjualbelikan. Nah, ini saya pernah menerbitkan buku yang cukup mahal, jadi artinya bayar 2,5 juta dengan janji akan dapat royalti. Tapi sudah 3 tahun sampai saat ini sepeser juga belum. Nah, jadi artinya kalau memang mau menerbitkan buku ya udah jangan ngebayangin royalti lah, karena sakit hatinya tuh sampai ke bawah tidur gitu ya. Jadi ya udah yang penting kita punya apa namanya produk gitu ya. Kemudian peluang kerjasama, ada tawaran bekerja sama. Jadi karena buku kita menjadi apa trending topik, sekarang kan istilahnya trending topik, kemudian dipakai di mana-mana, maka nanti ada penerbit-penerbit ataupun ada sekolah-sekolah menawarkan untuk membahas buku kita dan kemudian mengisi seminar-seminar seperti itu gitu ya. Jadi kemudian ada juga bedah buku. Kenapa sih bukunya jadi bagus, jadi apa banyak pembacanya dan digemari gitu ya. Nah, ini tergantung apa namanya apa yang kita harapkan dari buku tersebut. Serta dapat juga kolaborasi penelitian. Jadi artinya penelitian Pak Lukman, penelitian Bu Elisa, penelitian Pak Taklif, penelitian Iwan Kurniawan, maka itu dijadikan satu buku gitu kan, dijadikan buku monograf, dijual. Nah, itu ada apa royaltinya juga kalau kita menggunakan penerbit yang memiliki atau jujur dengan royalti. Atau bisa juga dengan cara begini, misalnya Pak Lukman, Bu Elisa, dan Pak Talif menulis satu buku bertiga. Kemudian saling jualan. Pak Lukman jualan di lingkungannya, Bu Elisa juga lingkungannya, Pak Talif juga. Nanti hasil keuntungannya dikumpul dibagi 3. Nah, kalau itu lebih fair kalau menurut saya. Karena saya udah banyak sering ditipu oleh penerbit, udah makan asam garam ya, sampai keasinan nih asamnya. Oke, next. Nah, kriteria mutu adalah kelayakan materi. Isi buku yang baik sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau ini sesuai dengan kurikulum merdeka. Kita kan enggak. Buku kita adalah buku umum. Sehingga isi bukunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemarin itu banyak judul-judul yang di gelombang 1 itu, banyak judul-judul yang mengarah buku itu dipakai untuk anak-anaknya di sekolah, buat guru-gurunya di sekolah, buat masyarakat juga. Nah, kita harus fokus dulu pangsa pasar kita atau pangsa pembaca kita itu apa. Nah, selama ini saya nulis ratusan buku, pangsa pasar saya adalah anak SD.
Makanya harus berpikir keras bagaimana gaya bahasa itu adalah gaya bahasa anak SD gitu ya. Kemudian kelayakan ilustrasi. Kalau untuk buku kita ilustrasinya nggak kayak buku bacaan, kayak buku apa yang saya tulis itu buku bacaan ilustrasi memang harus ada seorang ilustrasi yang khusus. Tapi kan kita tidak. Kita ilustrasinya cukup gambar grafik ataupun menggunakan mind map gitu ya. Ternyata gampang sekali pakai mind map yang gratis. Selama ini saya taunya mind map bayar gitu kan. Nah, sekarang saya sudah dapat dan saya nulis buku kemarin 14 bab untuk mata kuliah MBS, manajemen berbasis sekolah, pakai mind map-nya gratis dan gampang gitu ya. Setelah kita apa namanya aplikasinya kita download dan kemudian kita gunakan yaitu apa namanya nah saya tiba-tiba hilang. Kemudian kelayakan pengemasan, buku dikemas secara menarik. Nah, teman-teman sebelum jauh bercerita, saya akan bilang gini. Ketika pertama saya menerbitkan buku, diterbitkan oleh LPM Unpam. Itu tebalnya 250 halaman dan bukunya besar gitu ya. Dan saya juga dapat uang 3 juta. Nah, kalau seandainya teman-teman mau seperti itu, diterbitkan di LPM, aplikasinya, template-nya akan saya share seperti yang di grup sebelah. Karena apa? Karena Pak Kaprodi bilang, oke, kalau mahasiswa mau diterbitkan di LPM boleh, tapi antriannya memang panjang. Jadi kalau masuknya sekarang bulan September, nanti September tahun depan belum tentu diterbitkan. Karena apa? Karena bagian editornya dan seterusnya itu memang baru sedikit gitu ya. Nah, jadi artinya nanti apakah kalau mahasiswa nerbitin di LPM itu maaf bukan LPM, bukan lembaga penjamin mutu tapi LP3. Kalau menerbitkan di LP3 itu apakah dapat duit? Dapat. Jadi kita mencetak di LP3 itu nggak usah ngeluar duit, malah dapat duit gitu ya. Tapi tidak seperti dosen 3 juta, mungkin hanya 2 juta aja, tapi yang jelas gratis. Tapi antriannya panjang. Nah, saya ketika mencetak di buku penerbit swasta yang katanya dapat royalti itu tidak sampai 1 bulan. Langsung dicetak, dapat 5 buku, dan kemudian ada ISBN dan ada IKP. Itu penting untuk angka kredit 2 itu, IKP dan ISBN. Jadi kalau mau masukin penerbit mana-mana tapi tidak anggota IKP sama juga bohong gitu ya. Nah, oke, baik itu yang apa yang paling penting. Jadi artinya mau diterbitkan di mana buku kita tersebut. Nah, jadi artinya di LP3 atau di ini apa namanya di penerbit lain. Saya sudah keliling-keliling di Instagram dan saya pernah ditipu juga di Instagram itu udah bayar 2,5 juta. Buku saya tiba-tiba hilang. Nomor HP saya diblok. Saya cari di Instagram perusahaannya udah nggak muncul lagi. Waktu itu dia nggak ngasih alamatnya. Nah, jadi artinya banyak sekali yang namanya predator-predator seperti itu. Demikian juga jurnal. Bedanya buku dengan jurnal, kalau buku itu minimal 150 halaman baru kita dapat angka kredit 40, tapi kalau jurnal itu kita angka kreditnya paling 0,5 atau 1 gitu ya. Nah, itu tergantung Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau Scopus, Scopus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk seperti apa Scopusnya nanti kita akan lanjut berikutnya. Saya kebetulan juga lagi berlatih menulis di Scopus gitu ya, dan ini pelatihannya cukup mahal, bayarnya 5 juta, tapi nanti untuk teman-teman saya kasih gratis gitu ya. Nah, jadi artinya strateginya bagaimana dan kemudian Mendeley-nya dan sebagainya nanti saya akan ajarkan kalau seandainya nanti sudah tuntas buku kita dan jurnal kita. Oke. Nanti teman-teman akan ada PKM. Nah, bagaimana menulis dengan PKM? Sama saja. Jadi artinya semuanya akan mudah kalau memang sudah terbiasa. Next. Etika menulis, jujur pada sumber atau rujukan yang digunakan. Nah, sekarang ini yang nanti saya akan ajarkan itu kita menggunakan AI gitu ya.
artificial intelligence, dan ternyata untuk Scopus itu udah boleh pakai AI juga karena ada aplikasi yang membuat AI-nya tersebut tidak terkena Turnitin. Nah, jadi artinya bahwa kita lebih mudah saat ini. Hanya tinggal ide kita saja dan kemudian semua mengalir dengan kita minta tolong kepada prompt-nya. Mengutip yang sama persis tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kalau di Turnitin itu nanti ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Semuanya harus kita perbaiki. Katanya orang-orang dulu pertama kali saya nulis buku di di PPKN, katanya yang harinya merah aja. Ternyata begitu yang merah saya perbaiki dengan bahasa sendiri, diturnitin lagi tetap kena lagi. Nah, jadi akhirnya orang LP3 bilang semua yang berwarna harus diganti. Nah, jadi gitu ya. Karya intelektual dianggap sebagai public domain setelah 50 tahun. Jadi artinya buku ibu, buku bapak yang ditulis sampai tahun 2024 ini dan kemudian dicetak di percetakan 50 tahun berikutnya itu adalah tetap hak milik pribadi ibu. Jadi kalau sampai ada yang mencuri ataupun mengambil isinya ataupun mengutip, berarti dia adalah yang tadi saya bilang dia pencuri dan kemudian diturnitinnya dan sebagainya, maka berikutnya dia tidak akan dianggap sebagai penulis yang baik. Jangan merubah dalil, istilah atau rumusan hanya untuk tidak dikatakan menjiplak. Jadi kalau ada dalil Sokrates mengatakan misalnya supaya tidak kena turnitin dalilnya kita rubah nggak boleh gitu ya. Jadi artinya dalil-dalil tersebut boleh kita perbaiki, tapi menurut Sokrates yang sudah saya perbaiki sesuai dengan bahasa saya, nah itu baru halal. Tapi kalau menurut Sokrates kalimatnya dia terus kita udah perbaiki supaya nggak kena turnitin, itu nggak boleh gitu ya. Jadi artinya kita merefernya itu tetap kepada Sokratesnya, tapi kita perbaiki sesuai dengan bahasa kita atau kita perbaiki agar tidak terkena turnitin gitu ya. Ada yang nggak tahu turnitin apa? Iya, Bu. Turnitin plagiat Bu, ya, bukan? Iya, turnitin itu adalah plagiasi. Nah, plagiasi ini tidak boleh lebih dari 10% gitu ya. Kalau di LP3 Unpam di bawah 30%, masih lumayan. Kalau ini kan 10%. Kalau LP3 di bawah 30%. Jadi 24% masih bolehlah mengutip yang sama persis itu ketika diturnitin. Nah, untuk memperbaiki turnitinnya kita bisa pakai alat namanya parafrase. Gratis juga gitu ya. Dulu saya pakai Smodim, bayar itu sebulan 100.000. Tapi berbulan-bulan tetap aja turnitinnya di atas 30% dan seterusnya. Nah, sekarang pakai parafrase yang punya AI, artificial intelligence, itu saya langsung 8%. Nah, jadi artinya bahwa berbagai teknik atau kita perbaiki sendiri dengan bahasa kita. Atau ibu dan bapak untuk mengurangi turnitin boleh nih. Hasil bukunya Pak Lukman dibaca sama Bu Elisa. Hasil bukunya Bu Elisa dibaca Pak Lukman. Nah, dengan saling seperti itu sambil memperbaiki kalimat-kalimat yang kira-kira kena turnitin gitu ya. Oke, next. Perbedaan buku referensi dan monograf. Nah, ini sebenarnya beda-beda tipis ya, Betty ya. Sama-sama hasil penelitian. Tapi kalau buku referensi tidak selalu buku hasil penelitian. Referensi ini adalah buku yang utuh, yang tadi saya bilang bisa 10 bab atau lebih. Dan itu merupakan hasil kontemplasi kita sendiri, hasil pemikiran kita sendiri, dan seterusnya. Sehingga buku referensi ini makanya mengapa angka kreditnya lebih besar. Nah, kalau ini pengguna bukunya buat siapa? Kalau misalnya ibu dan bapak menulis adalah buat guru di sekolah, ya udah, berarti objeknya nanti adalah buat guru. Kalau buat siswa berarti buat siswa, bahasanya juga beda. Kalau buat masyarakat umum,
bahasanya juga beda. Jadi ini perlu dipertegas. Ini bukunya akan dibaca oleh siapa? Bu, saya bikin buku nggak perlu dibaca siapa-siapa. No, nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Pokoknya yang jadi aja lah, siapa yang mau baca terserah, nggak boleh. Karena nanti akan bingung si pembacanya. Ini maksudnya apa? Gaya bahasanya buat anak-anak tapi materinya buat dosen. Nah, kan bingung kan? Nah, jadi artinya sudah jelas siapa yang akan membaca buku kita. Kemudian ciri khasnya sama antara monograf dan referensi. Nanti saya akan kasih template yang monograf dan template referensi. Untuk template referensi saya akan kasih template yang dari LP3 Unpam dan referensi dari buku penerbit yang saya gunakan. Nah, buku yang saya gunakan ini murah. Kebetulan penerbitnya ada di Padang gitu. Bukan karena saya orang Padang ya, karena kebetulan dia jujur. Kita cuma bayar 500.000, dapat 5 buku gitu kan, dan dia anggota IKAPI dan juga ada ISBN-nya. Sementara yang satu lagi yang saya bilang 2,5 juta dengan iming-iming royalti, ternyata kita royaltinya nggak nyampe gitu ya. Kemudian berikutnya berikutnya gaya penyajian. Boleh formal sesuai dengan bukunya. Penerbitan disebarluaskan dan ber-ISBN dan substansi pembahasannya juga sama dalam bidang ilmu. Tapi kalau monograf itu lebih kepada misalnya hasil satu penelitian kita buat bukunya berapa banyak. Kalau monograf hanya 40 halaman boleh. Tapi kalau referensi minimal 150 halaman. Nah, di luar daripada daftar isi, kata pengantar, dan seterusnya gitu ya. Kemudian substansinya adalah hanya satu bab yang akan kita bahas, kita perluas, dan itu menjadi buku monograf. Tapi kalau buku referensi terjadi dari 10 bab, macam-macam materinya sesuai dengan judul buku yang akan kita buat. Kemudian proses pembelajarannya sama-sama terbimbing. Apa sih terbimbing? Ya, pokoknya itu adalah kita betul-betul karena kita pemula, insya Allah saya akan bimbing sampai selesai bukunya gitu ya. Kemudian lingkup penggunaan, penelitian dan pengajaran. Citasinya dapat dibuat citasi dan ditulis dalam daftar referensi karya ilmiah. Nah, saya mau cerita. Jadi saya punya teman di India, dia punya penerbitan. Dan dia bilang katanya itu adalah jurnal internasional. Please give me a bulk of referensi, a bulk of writing for my journal. Tapi saya nggak ngasih, karena apa? Karena saya nggak punya pikiran bahwa teman-teman ternyata berminat gitu. Dia bilang, buku saya ini saya jamin bahwa begitu dicetak di dalam jurnal saya langsung disitasi 100 orang gitu ya. Tapi saya nggak yakin karena apa? Karena kan saya belum pernah ketemu dia, hanya sekedar teman di Instagram, ngobrol dan seterusnya gitu ya. Saya takutnya malah dia juga predator, tapi dia ngasih lihat bukunya, penulisnya dari berbagai negara dan seterusnya. Ya udahlah, pokoknya itu hanya sekedar hati-hati gitu ya. Jangan sampai ketipu kayak saya, biarlah saya yang mengalaminya sendiri gitu ya. Next. Nah, ini alur buku referensi dan monograf adalah sama ya. Hanya bedanya isinya aja. Monograf itu adalah minimal 20 halaman, kalau buku referensi minimal 150 halaman. Kalau monograf itu angka kreditnya 20, kalau buku referensi 40. Kalau monograf itu dijual itu biasanya nggak laku, tapi kalau referensi laku. Tapi dijualnya jangan lewat penerbit, karena saya udah sering dikibulin, bukunya laku keras tiba-tiba dapat royalti cuma 1 juta. Enggak lah, enggak usah, udah ambil aja gitu ya, karena sakit kan, udah nulis susah-susah cuma dapat segitu gitu ya. Nah, jadi artinya sekarang kita murni adalah untuk ilmu. Kalau nanti buku itu dapat angka kredit 40 dan ibu bapak adalah pegawai negeri, itu sangat besar sekali maknanya untuk kenaikan angka, kenaikan golongan
dari 3B ke 3C, 4A ke 4B. Itu sangat butuh sekali ada buku referensi. Oke, next. Nah, adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Misalnya Pak Lukman latar belakangnya apa, Pak? Guru, ya, Guru mata guru pelajaran apa? pendidikan agama Islam, PAI. Pendidikan agama Islam. Nah, Bapak bisa kupas itu. Misalnya Bapak mau ceritanya apa namanya fokusnya itu kepada siswa, kepada guru atau kepada kolega gitu ya, kolega yang sesama guru agama Islam. Maka dari situ harus sudah ditentukan. Itulah yang paling intinya. Jadi nggak kemana-mana ceritanya. Agama Islam karena luas sekali. Tiba-tiba bab 1 tentang tauhid, kemudian bab 2 tentang bab 3 tentang apa mungkar dan nakir lah, kemana itu gitu kan. Nah, jadi artinya supaya fokus kepada bidang ilmunya kemananya, dari bab 1 sampai bab 10 enggak kemana-mana. Buku referensi membahas topik yang cukup luas, yaitu satu bidang ilmu. Agamanya itu apa? Misalnya tauhidnya buat guru apa buat siswa? Kemudian bagaimana? Nah, itu harus sudah fokus dulu. Setelah itu baru kembangkan secara mendalam. Urutan materi dan struktur buku teks disusun, kok ini jadi su 2 ya, dia tahu yang ini ngomong perempuan ya. Nah, di sini adalah berdasarkan logika bidang ilmu. Jadi content oriented. Jadi urutan materinya berdasarkan konten apa yang akan kita susun. Jadi logikanya itu adalah logika ilmu. Kalau kita ingin bantuan kepada AI, tolong buatkan judul buku yang berkaitan dengan agama Islam yang bermanfaat untuk anak-anak saya di kelas 1 SMA dan memperdalam akidah mereka. Nah, nanti akan dibuat oleh AI itunya apa namanya maaf azan akan disusun oleh AI bab-babnya gitu kan. Bentar nih. Nah, jadi artinya bahwa apa yang seterusnya ya. Tadi sudah ya. Oke, silakan lanjut. Next. Ciri-ciri buku referensi berasal dari hasil penelitian. Kalau kita mau menulis hasil penelitian, tapi kalau buku referensi ini adalah buku bacaan. Jadi umum, boleh untuk apapun. Bukan hasil penelitian juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian digunakan oleh dosen untuk mengajar. Kalau bukan dosen boleh nggak? Boleh gitu ya. Untuk sebagai personal branding yang saya bilang. Ciri khas konten dan isi sesuai alur logika atau urutan keilmuan. Jadi artinya bahwa kita mulai dari mana, kemudian apa namanya istilahnya intinya bagaimana dan penutupnya bagaimana. Nah, dulu saya kalau pelatihan-pelatihan terutama juga di apa tadi di Ibnu apa tuh yang di Bekasi tadi. Nah, saya selalu kasih tahu cara menulis buku itu cukup dari 1 lembar. 1 lembar dibagi 3. Kemudian yang pertama itu adalah bab 1, bab 2, bab 3, dibaliknya bab 4, bab 5, bab 6. Jadi berdasarkan 1 lembar itu aja kita sudah dapat 6 bab gitu ya. Nah, ini adalah garis besarnya cara menulis. Kemudian bentuk gaya penyajiannya dengan bahasa formal sesuai kaidah penulisan ilmiah. Nah, jadi artinya kalau kita menulis buku referensi, maka bukunya itu adalah ilmiah. Jadi artinya nggak ada bahasa ketika seperti saya menulis buku untuk anak-anak gitu ya. Hai, siapa nama kamu? Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bilang, saya belum dikasih nama. Nah, nggak boleh gitu ya. Nah, karena apa? Karena di buku referensi ini adalah penyajiannya hasil pikiran kita dan kemudian kita sudah tahu siapa yang membacanya. Kalau memang yang membacanya anak SD ya boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang membacanya anak SMP itu sudah agak meningkat sedikit. SMA apalagi, S1 apalagi dan seterusnya.
dipublikasikan dengan ISBN, dan diedarkan ke masyarakat luas. Nah, saya dulu waktu kurikulum 2013, kalau Natar tuh nggak pernah ceramah, langsung saya buatkan bukunya, kurikulum 2013, dan langsung saya bagikan gratis ke peserta. Nah, jadi artinya langsung praktek aja gitu ya. Saya juga dulu pernah Natar di tempatnya Pak Ihwan juga itu. Kemudian isi substansi dalam buku hanya membahas satu tebal buku adalah menurut PAK 2019 berukuran standar UNESCO minimal 15 ini penerbitnya tahu kok gitu ya. Dulu saya punya penerbitan, tapi karena saya sibuk akhirnya enggak jalan-jalan itu penerbitannya. Jadi tanya Pak Sugeng gitu. Nah, akhirnya udah enggak pernah berjalan lagi. Kemudian dapat digunakan sebagai referensi, sitasi, dan dapat ditulis dalam daftar referensi ilmiah. Jadi artinya apa? Ketika Ibu menulis buku, kemudian mensitasi tulisannya Pak Lukman, misalnya Bu Elisa nulis buku, kemudian mensitasi, menurut Pak Lukman di dalam bukunya halaman sekian, maka Pak Lukman angka kreditnya akan naik lagi karena banyak yang sitasi, artinya banyak yang baca gitu ya. Nah, makanya kita jangan malu-malu punya buku, kasih tahu, nih buku saya nih, ayo sitasilah. Jangan lupa masukkan ke Google Scholar-nya. Nah, nanti akan banyak yang baca dan seterusnya. Nah, seperti saya di Google Scholar saya selalu tiap hari, Lili hari ini pembaca kamu yang sitasi tambah lagi satu orang, satu orang. Nah, itu adalah menunjukkan semakin banyak yang membaca dan mensitasi, artinya merujuk kepada tulisan kita itu. Nah, itu artinya nanti lama-lama kita akan keren gitu ya bukunya, banyak pembacanya dan banyak disitasi orang. Next. Oke, syarat menulis buku referensi sesuai keilmuan, memiliki peta keilmuan, dan studi kasus, dan ada ilustrasi. Kalau sesuai keilmuan, oke. Keilmuannya yang bagaimana? Yang sesuai yang kita mampu saja. Jangan yang tidak mampu kita coba, namanya juga coba belajar. Jangan. Karena apa? Karena nanti jadi ambiar gitu kan. Jadi cukup aja di TV pagi-pagi ambiar. Kalau di buku jangan gitu ya. Kemudian memiliki peta keilmuan. Nah, peta keilmuannya ini adalah dari bab per bab itu. Apa kaitannya bab 1, bab 2, bab 3? Makanya di grup yang sebelah itu saya buatkan sampai dari judul yang dia kasih, saya buatkan 10 bab dan subbabnya. Nah, dari bab dan subbab yang 10 itu mereka sudah punya gambaran, oh bab 1 adalah tentang ini, subbabnya adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu adalah sudah ada petanya. Bu, kadang-kadang saya nulis itu dari kalimat yang satu ke kalimat berikutnya nyambungnya susah, gampang Ibu dan Bapak. Ketika kita nulis misalnya bla 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 alinea 1 supaya nyambung alinea 2, maka jangan diulang lagi. Misalnya di atas menurut Lukman Hakim mengatakan bahwa bla 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 dan bahwa pendapatnya tersebut adalah benar. Di alinea kedua Lukman Hakim mengatakan jangan Lukman Hakim lagi, tapi Elisa juga menekankan bahwa pendapat Lukman Hakim itu adalah benar. Nah, jadi artinya jangan sampai alinea 1, alinea 2, pokok kalimat dan anak kalimatnya adalah sama. Nah, satu kalimat itu ada pokok kalimat. Pokok kalimatnya itu adalah nyambung di paragraf kedua. Nah, bagaimana nyambung ya, jangan lupa conjunction, yaitu kata penghubung. Nah, jadi artinya kata penghubung itu akan mempermanis kalimat kita. Kemudian juga studi kasus, ya kalau ada, kalau kita nggak punya kasus, yaitu hidup kita aman-aman aja, jangan diangkat jadi kasus gitu ya. Nanti masuk ke ini lagi apa namanya polisi kita gitu ya. Kemudian ada ilustrasi. Nah, ilustrasi adalah buat buku-buku yang bacaan untuk anak SD. Tapi kalau misalnya kayak kita buku ilmiah cerita tentang apa gitu ya, tentang kosmos atau tentang kehidupan Rasulullah dan seterusnya, nggak perlu banyak-banyak ilustrasinya gitu ya. Dan kalau kita ngambil ilustrasi yang ada di internet, di Google, jangan lupa itu ditulis tuh panjang lebarnya. Ada huruf, ada angka, dan seterusnya si pembuatnya. Nah, kalau enggak kita dianggap sebagai plagiator. Next.
Format penulisan. Nah, ini bagian luar buku, cover depan, judul utama, nama penulis, nama penerbit. Nah, ini nanti akan saya kasih template-nya yang versi penerbit yang saya sudah terbitkan dengan harga yang semurah-murahnya. Bahkan dia kasih kalau 10 orang menerbitkan di buku dia, 1 gratis gitu. Jadi artinya berarti nanti harganya 500 atau 600.000 adalah dikali berapa? Bukan dikali 11, dikali 10. Tapi yang satu gratis. Jadi 11 buku, tapi bayarnya cuma 10 gitu ya. Nah, kemudian ini nggak usah diperhatikan karena ini setiap penerbit punya layout masing-masing. Jadi, tapi yang jelas pasti ada cover depan, cover belakang, dan seterusnya judul buku itu semua sudah di layout sama dia. Kita tinggal duduk tenang saja. Next. Demikian juga di LP3 Unpam. Kita cuma kasih buku aja, nanti dia yang layout segala macam. Kemudian preliminaries, halaman Perancis itu biasanya adalah halaman terdepan setelah cover. Nah, itu biasanya ada halaman putih sendiri atau kadang-kadang ada hak cipta. Dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor sekian bahwa hak cipta adalah kena denda dan seterusnya gitu ya. Oke, next. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar itu enggak. Karena kita buku umum. Kalau kita bukunya adalah buku pelajaran dan kemudian ada tabel dan seterusnya, baru kita buat daftar itu. Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Kalau bisa gampang kenapa harus dipersulit gitu kan. Kita cari yang mudah-mudah aja. Yang penting kita punya personal branding. Nih loh buku saya loh. Nah, walaupun saya adalah dulu susah untuk ngomong, tapi kalau untuk menulis lancar gitu ya. Oke, next. Kesulitan yang biasa dihadapi dalam menulis buku adalah merubah format laporan penelitian menjadi buku. Kalau, ini kan kalau penelitiannya kita jadikan referensi. Kalau kita kan enggak. Kita belum melakukan penelitian, tapi kita ingin nulis buku. Apa saja banyak buku yang bisa kita tulis. Baik itu kisah pengalaman pribadi ataupun hal-hal yang ada di pikiran kita. Kenapa ya saat ini belum dapat juga saya itu kebijakan Prabowo makan gratis, kok saya belum dapat ya, apa belum dilantik presidennya? Ya belum lah nanti gitu ya. Nah, kebetulan saya tadi rapat sama Pak Menteri, tapi Pak Menterinya nggak datang, mungkin karena udah sebentar lagi masa jabatannya ya. Kemudian angka plagiasi belum memenuhi persyaratan. Nah, tadi sudah bahwa ada alatnya untuk Turnitin. Konsistensi apa? Jadi satu buku itu utuh materinya. Jadi jangan compang-camping bab 1 bahas apa, bab 2 bahas apa, bab 3 bahas apa. Makanya pakai AI, artificial intelligence. Dia runtut sekali sampai bab 10 sampai subbabnya itu tanpa perlu kita komplain. Loh kok begini? Karena sudah runtut sekali gitu ya. Kemudian konsisten memenuhi jumlah halaman minimal 150 dan menentukan penerbit harus ada anggota IKAPI dan ISBN-nya. Next. Merubah laporan penelitian menjadi buku. Oke, kita lewatkan saja. Angka plagiasi tadi sudah saya jelaskan. Ini misalnya menggunakan software spinning artikel gitu ya. Oke, next. Konsistensi menulis buku, tidak usah perfeksionis. Nggak bakal jadi-jadi. Jadi kita nggak usah, wah saya kepengen buku ini nanti akan membuat seorang anak yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa gitu ya. Maka nggak bakalan jadi-jadi karena perfeksionisme itu tidak akan membuat seorang puas. Jadi artinya jangan begini ya, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Padahal kalau kita nulis buku, berubah itu tidak seperti Power Ranger, langsung muter jadi gitu. Enggak gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa jangan terlalu perfeksionis. Yang penting jadi dulu. Begitu satu jadi, maka akan timbul ide beruntun dan seterusnya. Nah, itu adalah pengalaman saya.
bagaimana pengalaman Anda gitu ya. Ada progress one day one page. Nah, ini harus konsisten. Kemarin di grup yang satu saya bilang juga, ketika saya bertemu Habibie, jadi ketika itu kan saya masih suka ya bolak-balik lah. Dan dia itu di atas mejanya, satu meja ada buku terbuka semua. Ada sekitar 10 buku. Terus saya tanya sama almarhum, Pak, ini maksudnya apa? Ini buku yang saya tulis. Jadi kalau misalnya di buku dengan judul ini baru 2 halaman, tiba-tiba ide saya mandek gitu kan. Saya nulis di buku ini. Di buku ini ide saya juga belum keluar. Saya pindah buku sebelahnya. Jadi dia satu lemari itu adalah ide dari menulis buku. Sedangkan meja yang satunya lagi isinya adalah model-model kapal terbang yang sudah dia buat gitu ya. Nah, kemudian ada progress one day one page ini juga harus konsisten. Saya pengalaman nulis itu adalah setelah subuh. Karena waktu itu kita betul fresh on the air, betul-betul fresh, belum ada istilahnya hal-hal rumit, tiba-tiba dapat telepon rapat, ada pertemuan. Pokoknya habis subuh itu kita gunakan 5 menit saja gitu ya. Setelah subuh, doa, olahraga 5 menit. Itu konsisten saya dari puluhan tahun yang lalu. Saya nulis dari tahun 90 itu. Nah, 5 menit. Kalau misalnya 5 menit pagi itu tiba-tiba kita lupa atau kita kesusu gitu ya. Terburu-buru harus rapat, akhirnya nggak bisa nulis. Nah, kita ganti malamnya. Malamnya 5 menit. Pokoknya konsisten setiap hari harus nulis. 5 menit jadi berapa halaman, Bu? Terserah. Mau 1 halaman boleh, 2 halaman boleh. Yang penting konsisten. Karena begitu kita lepas 1 hari tidak nulis, maka besoknya, kemarin aja nggak ada efek apa-apa, nggak nulis 1 hari. Nah, kan? Udah, lepas lagi hari kedua, lepas lagi hari ketiga, lepas lagi udah S2, nggak jadi buku. Nah, kan? Jadi harusnya komitmennya dengan diri sendiri. Kita kasih punishment, kalau 1 hari kita nggak nulis 5 menit, maka hari kedua kita nulisnya 10 menit. Nah, jadi punishmentnya kepada diri sendiri. Mulai dari yang bagian yang gampang untuk diselesaikan. Nah, biasanya kalau kita nulis buku adalah dari bab 1 runtut sampai selesai. Kalau yang dari gampang dari tengah-tengah. Nanti akhirnya begitu selesai yang gampang, yang sulitnya males lagi. Nah, kalau saran saya pengalaman, ya udah runtut aja bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya sampai selesai. Kemudian sering latihan menulis dengan kapasitas yang lebih kecil, misalnya menulis book chapter. Nah, misalnya Pak Lukman, Bu Elisa, Pak Anggana, dan Pak Iwan nih berempat nulis book chapter. Judulnya sama, misalnya SIM, Sistem Informatika Manajemen judulnya. Tapi bab 1 Pak Lukman membahas dari pertemuan 1 panjang lebar, 150 dibagi 4 berarti satu orang sekitar 40 halaman ya. Bab 1 40 halaman Pak Lukman, bab 2 Bu Elisa, bab 3 Pak Anggana, bab 4 Pak Kurniawan. Jadi bukunya. Nah, buku SIM atau buku apapun, nah itu yang disebut dengan book chapter. Angka kreditnya bagaimana? Ya, angka kreditnya dibagi 4. Jadi 40 dibagi 4, 10 lumayanlah sebagai pemula gitu kan. Dan kemudian nanti ketika dijual bisa Pak Lukman menjual buku di sekolahnya sendiri, ada namanya Bu Elisa juga bisa, Pak Anggana, terus akhirnya bisa naik haji deh dengan uangnya gitu ya. Amin. Oke, next. Jumlah halaman yang belum memenuhi artikel dari media internet, jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman saya kemarin sebelum bertemu dengan EI, saya ketika nulis 250 halaman buku pengembangan kurikulum PPKN, walaupun 32 tahun saya menulis kurikulum PPKN, tapi menulis dalam buku itu sulit sekali. Sampai berbulan-bulan untuk menemukan bab per bab dan seterusnya. Nah, setelah ketemu EI, tahun lalu saya buat buku yang sekarang jadi mata kuliah Bapak Ibu, Sistem Informasi Manajemen. Itu nggak sampai 10 hari saya tulis, selesai 150 halaman. Turnitinnya juga rendah. Nah, yang mau diajar tentang bagaimana strategi EI-nya seperti apa,
nanti bisa tatap muka. Soalnya kalau Zoom ini nanti akan banyak pertanyaan gitu ya. Tatap mukanya kapan, Bu? Kapanpun boleh. Ibu ngajar Senin sampai Sabtu, ya. Nah, kalau Senin itu Ibu selesai jam 12. Selasa juga selesai jam 12. Hari Rabu full dari pagi sampai malam. Hari Kamis mulainya saja jam 12. Kalau ada yang mau dari pagi silakan. Ibu adalah memang membaktikan diri untuk teman-teman yang kuliah S2 Unpam. Kita sama-sama sukses gitu ya. Hari Jumat Ibu ngajarnya hanya malam. Jadi kalau bisanya Jumat dari pagi silakan Ibu akan datang dari pagi. Ibu akan bawa kereta Ibu, mobil langsung parkir karena di Unpam itu parkir susah kayak tadi pagi akhirnya parkirnya di depan masjid. Dan kemudian Ibu akan ajarkan bagaimana promnya. Seperti yang Ibu cerita, Ibu beli satu paket prom ada 100 prom. Nah, nanti Ibu kasih gratis kalau memang ada yang minat. Promnya seperti apa? Prom itu adalah suruhan. Kalau suruhannya nggak benar, maka si EI-nya akan diem aja, nggak ngapa-ngapain karena dia juga bingung. Ini dia orang nyuruh apa gitu kan? Nah, ini saya alami ketika nulis buku tadi malam. Ya, setelah saya Zoom, saya nulis buku lagi, saya bilang, tolong buatkan mind mapping tentang MBS dan networking pendidikan. Dia diem aja. Karena di program ChatGPT nggak ada mind mapping gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya coba lagi, dia diem lagi. Loh, kok diem? Dia diem lagi gitu, nggak jawab juga gitu. Jadi artinya jangan sampai salah promnya gitu ya. Kemudian resources Perpusnas, Directory Open Access, ini situs-situs ini silakan dibuka di internetnya. ResearchGate. Nah, otomatis kalau kita buka ini, setiap kita buka email kita atau tanpa buka email, si ResearchGate ini akan langsung ngasih tahu buku-buku terbaru buat kita gitu ya, buku-buku hasil penelitian. Tapi kalau nggak mau baca ya udah di delete aja, hapus gitu ya. Kemudian ada jurnal online LIPI dan sebagainya. Dan jangan lupa, perpustakaan Unpam adalah perpustakaan terbaik se-Indonesia di lantai 10 apa 11 tuh. Nah, saya lihat jarang yang ke sana karena udah baca bukunya online aja. Jadi akhirnya perpustakaan di Unpam yang terbaik se-Indonesia kagak ada, sepi Hari gitu pertama. ya. Next. Next. Oke, untuk menentukan penerbit, reputasi penerbit, sistem review, dan sebagainya. Biaya penerbitan juga, tapi saya itu, biaya penerbitan mahal, ternyata penerbitnya juga abal-abal. Gitu ya, jadi tetap harus hati-hati. Pemerintah sudah menerbitkan suatu link yang di situ ada menyebutkan bahwa link di bawah ini adalah jurnal-jurnal resmi, Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kenapa saya menekankan kepada Sinta 1 sampai Sinta 6? Kalau pemula, oke lah Sinta 6. Atau kalau pemula sekali nulis jurnalnya tanpa Sinta juga nggak apa-apa. Langsung masukkan ke apa penerbitan Unpam. Unpam itu punya jurnal lebih dari 100 ya. Gratis. Kalau sekarang kita di luar itu semua jurnal bayar. Kalau di Unpam itu masih gratis. Nah, tinggal mau pilih yang mana. Untuk nulis jurnal ini adalah tadi saya katakan itu ada yang hanya 10 lembar atau ada yang hanya 15 lembar, ada yang 25 lembar. Kalau di Unpam rata-rata 15 lembar untuk jurnal. Bagaimana formatnya? Ada template-nya. Template khusus Unpam itu ada. Bagaimana menulisnya? Hasil penelitian, enggak perlu hasil penelitian. Hasil PKM juga ada jurnalnya. Jadi artinya tadinya saya tahun lalu ingin membuat jurnal khusus MP S2. Tapi sampai sekarang belum dapat izin. Karena apa? Ya itulah apa namanya masalah administrasi juga di sananya gitu ya. Karena harus izin ke LPPM gitu ya. Kemudian jumlah minimal cetak. Nah, jadi ini untuk menentukan penerbit nggak usah kita seperti saya
nyoba di Instagram, nyoba di Facebook. Akhirnya saya masuk grup yaitu para penulis yang pernah kena tipu. Malu kan? Nah, saya dimasukkan ke situ karena saya 2 kali ditipu gitu ya. Dan itu uangnya juga ya lumayan juga ya, walaupun nggak besar tapi kan tetap uang. Kalau makan bakso bisa kenyang itu ya. Next. Manajemen referensi. Nah, penggunaan referensi yang tercermin dalam kutipan, jadi artinya ini bisa pakai Mendeley atau pakai EndNote atau Zotero. Nanti kalau ada yang mau diajarin Mendeley, itu memang berbayar ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai Mendeley itu juga nggak apa-apa. Bahkan saya sudah belajar yang saya bilang bayar 5 juta itu menggunakan Mendeley itu ribet banget, harus bolak-balik ke terjemahkan ke bahasa Inggris dulu, kemudian masuk Mendeley, masuk lagi ke terjemahan ke bahasa Indonesia, baru masukin ke dalam tulisan kita. Waduh ribet banget, tapi pakai AI, sreng langsung keluar itu apa namanya referensinya. Kemudian next. Ini daftar isi bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, di sini yang peserta ada 35. Kalau semuanya minta dibikinkan oleh saya, sudah ada judulnya, insya Allah saya bikinkan. Gitu ya, besok di kampus, hari Kamis saya libur, bisa saya kerjakan, dan kemudian nanti saya sudah setting bab 1 sampai dengan bab 10 dengan subbabnya gitu ya. Dan kemudian bisa diskusi lanjut kalau mau tatap muka. Yang jelas adalah tatap mata gitu ya. Next. Kalau muka kan nggak bisa natap. Next, sudah selesai. Berarti PPT yang kedua. Sudah setengah jam nih saya ngomong. Nanti takut kemalaman Bapak dan Ibu. Untungnya bukan malam Jumat. Oh ya, sebelum dimulai dengan PPT kedua, ada pertanyaan? Izin Ibu, mau nanya bisa? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya Bapak Ibu semua dan Bu Dokter. Tadi sebetulnya memang apa ya? Mungkin saya pribadi di sini suatu hal yang baru gitu artinya di dunia menulis gitu. Kalau mengarang mas sering Bu mengarang. Kalau nulis mah belum pernah gitu maksudnya. Uh, Saya juga tiap malam mengarang, Pak, nulis ya, di atas bantal. oh gitu. Ileran. Iya, jadi ya, banyak sekali tadi istilah-istilah yang mungkin saya belum paham ya kayak tadi IKV kemudian apa, Sinta 1, 2, Sinta 6 saya nggak paham itu maksudnya. Ya, Jadi pertanyaannya eh, terkait dengan tadi IKV itu izin atau gimana gitu? Apa menulis itu harus harus ada itu gitu? Kemudian apa kita harus ada masuk komunitas sebuah komunitas buku gitu atau gimana? Eh, itu itu saja. Kemudian yang kedua tadi kan ada 2 jenis buku ya. Kalau yang saya pahami itu ada buku monograf monograf sama dan buku referensi. referensi, betul. Nah, yang jadi pertanyaan ini kita sebagai pemula tuh menurut saran Ibu ya harus yang mana gitu. Artinya lebih mudah yang mana gitu antara dua itu gitu. Mungkin itu mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Pertama, IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia. Semua penerbit yang resmi harus menjadi anggota IKAPI. Ada anggotanya, membernya, bayarnya gitu kan. Nah, kalau buku-buku di luar tidak menjadi anggota IKAPI, maka di dalam SK Dikti mengatakan suatu buku akan mendapat angka kredit kalau ditulis di penerbitan yang menjadi anggota IKAPI. Karena banyak sekali ribuan, Pak. Ketika saya bekerja di Pusat Kurikulum Perbukuan 32 tahun, tuh saya tahu ribuan penerbit-penerbit yang tidak jadi anggota IKAPI karena harus bayar berapa juta gitu satu tahun padahal. Tapi dianya itu penerbitnya tidak profit, jadi untuk bayar sekian juta pun nggak mampu gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita ingin angka kredit kita bagus, maka
dan kemudian personal brandingnya juga bagus. Kalau cuma nulis di penerbit aloh penerbitnya cuma ISBN. Kalau ISBN gratis. Tinggal saya dulu waktu dia punya penerbitan percetakan, tinggal buku kita bawa ke Perpusnas di sana di Salemba Raya, kita bawa 3 buku, langsung hari itu juga dapat ISBN gratis gitu ya. Sekarang nggak usah datang ke Salemba, langsung buka apa namanya LIPI aja, bukan LIPI, Perpustakaan Nasional, langsung minta ISBN-nya. Kalau tidak langsung kita nunggu 3 hari karena antriannya panjang. Tapi kalau kita langsung hari itu juga kita langsung dapat ISBN, nggak bayar. Nah, jadi artinya bahwa kalau kita mau personal branding kita lebih greget gitu ya, oh ternyata bukunya diterbitkan oleh penerbit yang anggota IKAPI, misalnya seperti saya nulis di Yudhistira. Dia itu bertahun-tahun, berpuluh tahun jadi ketua IKAPI gitu kan. Dan kemudian semua bukunya adalah ISBN dan anggota IKAPI. Nah, jadi artinya bahwa kalau Bapak menulis di penerbit abal-abal itu hanya sekedar ISBN, maka eye catching. Eye catching apa tuh ya? Bahwa buku itu cuma buku begitu doang, jangan-jangan penerbitnya itu cuma sekali terbit terus langsung tutup gulung tikar gitu ya. Padahal kan dianya nggak punya tikar ya sekarang ya, pakai sejadah ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, yang mana yang lebih baik? Nah, saya sarankan Bapak jangan monograf. Kalau monograf itu satu penelitian atau satu temuan. Nah, itu adalah sudah spesifik dan angka kreditnya juga kecil. Jadi lebih baik adalah buku referensi. Pertama, buku referensi itu lebih global, lebih luas, bukan hasil penelitian, apapun yang Bapak tulis, tiba-tiba teringat, oh iya hari ini saya harus ngajak anak saya ngaji. Langsung buat bukunya. Bagaimana membuat anak kita menjadi lancar dan fasih mengaji tanpa dibimbing oleh guru, tapi menggunakan aplikasi apa. Kan banyak ya sekarang aplikasi macam-macam anak ngaji. Udah kita tulis. Ya, jadi artinya bahwa kita lebih cocok adalah sebagai pemula referensi saja. Memang terengah-engah 150 halaman, makanya dibuat book chapter tadi. Kalau book chapter berlima, 150 berarti 30, 30, 30. Kalau book chapternya 10 orang, berarti berapa? 15, 15, 15. Kalau 15 orang berarti berapa? 10, 10, 10. Gampang kan? Sambil tidur aja jadi gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya atau kita lanjut dulu? Bu, saya izin bertanya Saya izin itu. bertanya, Bu. Oke, Ya. mungkin yang angkat tangan dulu ya. Ini Raise hand ya. raise hand. Oh iya. Oke, boleh. Silakan Pak. Pak siapa? Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Iwan. Ya. Silakan muncul Pak. Ini udah Bu. Oh di sini. Oke. Soalnya Oke. dari namanya itu mirip kayak nama pacar pertama saya. Waduh. Masya Allah. Nostalgia Bu. Saya Ya. benasaran bener apa enggak? Bukan. Bukan. Bercanda Pak, bercanda. Gini Bu, mau bertanya. Ya. Tadi kan yang dijelaskan oleh Bu itu ada 2 jenis buku ya. Jenis buku itu kan banyak ya Bu ya. Apakah juknisnya itu sama Bu? Petunjuk teknisnya, cara menulisnya kayak misalkan jenis buku seperti novel, terus biografi, kayak gitu Bu. Nah itu apakah sama cara membuatnya seperti buku referensi atau monograf? Apakah ada angka kreditnya juga Ibu? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ibu. Antara Terima buku kasih. referensi, ya. Antara buku referensi dengan monograf. Ya, maksudnya kalau misalkan buku novel gitu, apakah cara menulisnya itu sama seperti kayak buku referensi dan buku monograf gitu? Apakah buku novel juga itu ada angka kreditnya juga atau bagaimana begitu Bu? Yang tadi juknis yang Ibu tadi jelaskan seperti itu Bu. Oke, Terima baik kasih Pak Bu. Iwan. Terima kasih. Jadi di dalam peraturan dikti itu tentang PAK, penilaian angka kredit, nggak ada novel. Novel nggak masuk ke dalam angka kredit gitu. Jadi artinya bahwa novel itu ya hanya sekedar hobi saja gitu.
Dan saya dulu dari kecil memang oleh bapak saya dilarang baca novel maupun baca cerpen. Itu adalah hayalan katanya. Ya udah saya ikutin aja gitu ya. Nah, jadi maksud saya intinya buku referensi itu beda dengan novel. Kalau novel itu gayanya bebas. Artinya dengan segala macam cerita seperti kita nulis cerpen, tapi novel itu adalah lebih panjang lebar, prolognya lebih diperlebar. Beda dengan kita nulis referensi seperti itu. Nah, nanti saya akan share template-nya yang LP3 dan template-nya yang penerbit gitu ya. Sehingga dari situ Bapak sudah perkirakan kalau menulis di penerbit berarti apa yang harus Bapak lengkapi, kalau di LP3 harus apa yang Bapak penuhi. Oke? Ya, baik, makasih Pak Iwan. Satu lagi mungkin terakhir baru kita Ini lanjutkan. Bu Elisa ya. Bu Elisa. Silakan Bu Elisa tadi. Nyari raise hand-nya nggak ketemu ini saya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai referensi, untuk buku referensi ya, Bu. Itu Ya. kan kita mengambil dari buku-buku yang ada sebelumnya. Ya. Apakah ada batasan referensi yang harus kita gunakan? Lalu yang kedua, untuk buku, misalkan saya ingin menulis tentang riset operasi. Kebetulan saya kan SE ya, Bu. Jadi manajemen, misal saya ingin menulis buku tentang riset operasi. Di situ kan kalau melihat dari rujukan buku-buku sebelumnya, itu kan sudah tersusun di daftar isi, apakah buku kita boleh judul-judul bab 1 sampai dengan misal bab 10 itu harus sama dengan buku-buku rujukan sebelumnya, ataukah harus ada pembeda? Mungkin itu saja, Ibu. Ya, pertanyaan Terima kasih. pertama adalah batasan ya, Bu ya. Ya, Batasan untuk buku referensi kita ketika menulis buku referensi. ya. Oke, maaf. Jadi kalau batasannya itu kalau menulis buku itu 10 tahun terakhir. Jadi Oh, kalau yang betul. udah jebot itu nggak boleh. Nah, kalau kita mau pakai juga ternyata kita susah nyari yang di atas 2014, maka menurut ini yang ditulis tahun sekian dan kemudian ditulis lagi oleh sekian tahun sekian yang lebih muda. Tapi kalau nggak ketemu juga, ya udah kita bahasakan dengan bahasa kita. Gitu. Jadi artinya memang sudah ditulis oleh si ini dan kemudian kita coba gitu. Tapi itu bukan dalil ya. Kalau dalil nggak boleh di kamuflase gitu. Terus pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua tadi mengenai kita kan membuat daftar isi juga ya, Bu ya. Ya. Misalkan saya kan mau nulis tentang riset operasi, itu adalah salah satu mata kuliah di perkuliahan gitu ya, Bu. Apakah daftar isinya boleh sama dengan buku-buku yang sebelumnya atau tidak, Bu? Sebenarnya nggak ada larangan. Kita daftar isinya sama. Yang penting isinya beda. Nggak ada larangan. Oh, oke. Tapi dari daya baca dan daya minat orang akan turun. Alah, cuma copy paste doang gitu. Jadi kalau misalnya materinya misal networking pendidikan, maka kita ganti pendidikan dalam networking. Itu udah beda. Oh, oke, iya. Jadi artinya kita nggak nyeplak bener. Sehingga orang bilang, oh ini ada yang baru ya, networking dalam pendidikan. Padahal networking pendidikan sama dia juga gitu. Jadi artinya bermain kata. Nah, kita menulis buku ini adalah bermain kata. Bagaimana satu kata ini memiliki kadang-kadang arti yang bertubi-tubi. Jadi banyak gitu. Satu arti kayak bisa yang ular dan bisa membuat baju itu beda kan, sama-sama bisa padahal gitu. Betul. Nah, jadi artinya bagaimana kita membuat itu menjadi jelas dengan gaya tulisan kita tersebut. Oke, baik, kita lanjut dulu ya, baru nanti pertanyaan lagi. Oke, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut Pak Lukman. Kita lanjut share lagi ya. Alhamdulillah pesertanya sudah 37 ya. Ya, betul, Bu. Oke, nanti saya minta sama Pak Kaprodi, mudah-mudahan dapat sertifikat ini kita. Amin. Nah, terima kasih, Ibu. Iya. Yang ini, Bu ya, betul ya?
Ya, strategi menulis. Nah. Ini saya waktu itu ikut pelatihan menulis buku, walaupun udah sering nulis, saya ikut juga, bayar juga. Tapi di sini kita adalah sharing bersama gitu ya. Jadi bagaimana, mengapa, bagaimana menulis tersebut yang mudah dan kemudian bisa diterima di kalangan yang kita menjadi targetnya. Jadi sekarang Bapak Ibu harus sudah punya target. Jadi jangan tiba-tiba idenya muncul nulis, tiba-tiba dibaca sama anak kecil nggak cocok. Nah, jadi sudah tahu target kita siapa, usianya berapa, apakah generasi Alpha atau Gen Z ataupun milenial, itu sudah tahu ya. Oke, next. Nah, di sini kendalanya? Sibuk. Waduh, sibuk itu sampai 24 jam nggak bisa dikurangin. Pokoknya sibuk terus. Tiba-tiba lagi main TikTok, lagi ngapain Bu? Lagi sibuk. Nah, padahal lagi main TikTok gitu ya. Nah, jadi artinya untuk sibuk itu nggak ada kriterianya. Ada orang yang memang sibuk, tapi ada orang yang berlagak sibuk gitu. Nah, jadi artinya kalau alasannya sibuk, semua orang sibuk. Karena apa? Karena kita memang sudah dibuat adalah bagaimana kita memfasilitasi diri kita sendiri dan juga bagaimana kita menyenangkan orang lain karena kita adalah makhluk yang sosial gitu. Jadi artinya itulah yang dikatakan jangan selalu alasannya sibuk. Kita semua punya waktu sama 24 jam. Tapi mengapa si A bisa nulis banyak sementara si B cuma nulis di bantal? Nah, itu kan artinya sibuknya yang berbeda-beda gitu ya. Beban kerja terlalu berat. Nah, jadi kalau sampai ada kalimat seperti ini, beban kerja terlalu berat, jangan lupa healing. Nah, aduh ini terlalu banyak, ini laporan, bla bla bla, apalagi banyak keluhan ketika menggunakan kurikulum merdeka. Banyak sekali ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat, kalau kita selalu dibebani oleh pekerjaan, maka kita harus healing. Jalan-jalan. Nggak perlu jalan-jalan keluar ke puncak. Sampai kemarin ada yang meninggal kan gara-gara macet. Nah, meninggalnya karena asma sih, tapi karena macet juga mau berobat kemana orang lagi macet gitu ya. Nah, healing itu cukup. Bapak Ibu jalan dari kamar keluar, lihat pohonan, nanem, terus kemudian masuk lagi, udah langsung fresh on the air lagi gitu. Kalau saya seperti itu, udah mumet nih cari ide nggak ketemu, keluar sebentar nanam pohon kayak atau nyiram tanaman, ngelihat yang ijo-ijo. Kan kalau sekarang uang merah ya, bukan hijau ya. Ngelihat yang ijo-ijo dan kemudian masuk lagi udah fresh. Nah, jadi artinya caranya yang sederhana bagaimana tidak merasa beban terlalu berat. Karena kita memang hidup dari pagi 24 jam itu adalah memang harus sibuk. Sibuk itu tetapi sibuk yang bermanfaat seperti itu gitu ya. Kemudian tidak bersemangat, tidak ada motivasi. Buktinya apa? Buktinya ini peserta cuma 37 orang ditambah kemarin 10 orang, berarti cuma 40. Padahal mahasiswa S2 yang baru itu ada 150. Nah, berarti ibu dan bapak lah yang memiliki motivasi dan bersemangat. Terus bangun semangat itu, jangan sampai padam. Caranya gimana? Dijaga. Yang tadi saya bilang, konsisten 5 menit sehari, 5 menit sehari gitu ya. Kemudian tidak percaya diri. Aduh, kira-kira tulisan saya bagus atau enggak. Ayo kita sama-sama, saya bimbing sampai percaya diri. Nanti sampai duduk lagi, jadi enggak selalu diri ya. Jadi artinya bahwa kita sama-sama untuk mengembangkan bersama. Setiap orang punya talented masing-masing, punya talent menulis. Jadi jangan sampai, aduh saya passionnya bukan menulis. No, semua orang bisa. Dan semua orang punya passion itu, gitu ya. Tidak tahu caranya, buktinya apa? Ketika saya nulis puluhan tahun di Yudhistira, saya ajak orang-orang yang nggak pernah nulis. Itu guru Al-Azhar, kepala sekolah Al-Azhar, dan kemudian saya bimbing, akhirnya nulis buku tematik puluhan. Coba bayangkan gitu ya. Jadi artinya yang penting adalah bagaimana kita menimbulkan rasa percaya diri orang. Jangan sampai akhirnya tadinya udah percaya diri, tulisan saya bagus dan seterusnya, tiba-tiba
ada kalimat yang membuat sakit hati. Nah, ini harus dibahas. Bu, harusnya Bu ngomong-ngomong gitu, Bu. Nah, kadang-kadang kan kita ngomong suka kelepasan gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita membangun self-esteem-nya, rasa percaya kita, harga diri kita gitu ya. Tidak tahu cara membuatnya. Nah, maka ayo kita belajar step by step membuat tulisan. Bu, tulisan saya kali ini cuma begini doang, nggak apa-apa. Nggak ada yang akan mencela, tapi kita akan perbaiki lagi gitu ya. Jadi jangan rendah diri dulu gitu. Kemudian merasa tidak mampu, no, semua orang pasti mampu. Kalau mau, nah ini yang paling utama. Kalau mau, kalau enggak ya enggak mampu terus. Kemudian tidak ada insentif. Nah, ini yang sering orang-orang selalu ya menyamakan kalau punya buku itu adalah uangnya banyak. Tidak gitu ya. Karena apa? Karena buku kita tidak dijual. Kalau buku kita dijual, baru kita akan dapat uang. Kalau kita dapat uang, kita lewat penerbit yang seperti saya alami puluhan penerbit. Tidak semua penerbit jujur. Kita lakunya berapa, dapat insentifnya berapa gitu. Nah, jadi artinya jangan selalu money oriented gitu ya. Ada anggapan buku teks lebih rumit dan lengkap gitu. Nah, ini anggapannya salah. Jadi artinya tergantung dari formatnya. Kemudian referensi kurang. No, sekarang banyak di EI itu mau yang dari tahun jebot pun bisa kita panggil aja. EI tolong carikan referensi dari tahun jebot sampai sekarang gitu. Keluar nanti kita yang kewalahan. Kemampuan menulis lemah. Nah, ini jangan belum apa-apa sudah underestimate. Ya, saya mah nggak bisa nulis. Kayaknya untuk merangkai kata. Tidak. Sekarang dengan AI saya akan bimbing semua bisa nulis. Belum merasa ada manfaatnya, belum butuh. Nah, sudah S2 merasa belum butuh, kapan lagi gitu kan. Jadi artinya ketika lulus S2 ya udah cuma dapat kertas selembar ijazah, udah bangga. Nah, sekarang kita akan bangga dengan tulisan kita sendiri, sekecil apapun bukunya, tapi akan ada di perpustakaan siapa? Perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah. Yang penting ada nama kita. Setelah 50 tahun kita udah nggak ada lagi, buku kita tetap ada di situ, gitu ya. Ada anggapan bahwa dengan adanya buku ajar membuat mahasiswa malas belajar. Nah, kita adalah membuat buku umum referensi tersebut. Jadi, buku bacaan. Dibaca sama mahasiswa boleh, apalagi disitasi. Nggak dibaca nggak apa-apa. Orang lain yang akan baca. Jadi, jangan punya niat, wah ini buku saya pasti dibaca. No, gitu ya. Jadi kita ikhlas aja dibaca alhamdulillah, nggak dibaca ya udah kita tulis lagi gitu. Next. Menulis buku mulai dari mana? Oke, next. Mulai dari kemauan, ketekunan, minat, lalu endurance. Endurance adalah aktivitas yang terus-menerus, continue gitu ya. Kita sudah tahu kita akan menulis pagi, maka setiap hari pagi. Kalau kita punya waktunya adalah siang, tiap hari siang. Tapi konsisten. Seperti orang membuat ini apa namanya konten kreator. Dia akan dapat uang, akan dapat nilai kalau membuat kontennya itu adalah continue. Kalau pagi, pagi terus. Kalau siang, siang terus. Saya pernah ikut itu pelatihan jadi konten kreator. Cuma pengen tahu aja. Nah, ternyata yang paling utama konten kreator adalah mampu membuat tema yang berbeda-beda setiap hari. Kalau sehari kita muncul 3 kali, berarti kita nulis sehari 3 kali. Pagi, terus siang setelah sholat zuhur, terus sore setelah sholat asar, atau malam mau tidur. Ya, daripada ngelamun-ngelamun, ya udah langsung aja tulis. Bu, males Bu buka laptop. Nih sekarang pakai HP bisa, pakai Gemini juga bisa, pakai Perplexity juga bisa. Langsung tulis aja. Bab 1 adalah tentang langsung ditulis sama dia. Gitu ya. Nah, jadi artinya tidak ada alasan lagi untuk malas. Karena yang penting adalah bagaimana memanage waktu kita. Bagaimana mungkin anak S2 manajemen pendidikan nggak bisa memanage waktu? Nah, itu kan nggak mungkin kan? Gitu. Next. Selanjutnya mencari ide. Nah, sekarang mulailah teman-teman memasukkan judul-judulnya. Nanti insya Allah besok saya akan buatkan bab 1 sampai bab 10-nya seperti di grup sebelah.
Di grup sebelah pun yang belum ngasih judul, saya akan keluarkan. Karena berarti nggak serius gitu kan. Judul aja dulu. Karena kalau judul dari saya juga, berarti apa yang ada ide-idenya teman-teman gitu. Atau Bu, kasih dong ide saya. Oke, berarti harus tatap muka. Kamu Bapak dan Ibu maunya apa gitu. Jadi artinya ide itu bisa dimanapun. Ketika melihat satpam lewat di depan rumah saya langsung punya ide. Nah, jadi artinya siapapun apapun bisa dijadikan ide. Ketika makan es krim yang miso itu, kok tiba-tiba saya punya ide ya? Kenapa sekarang banyak sekali yang jualan? Nah, mulailah dicari branding pasarnya dan seterusnya jadi buku gitu. Oke, jadi ide itu bergentayangan. Cuma kita aja yang males nyarinya. Oke, next. Nah, di sini pengarang menunggu ilham datang. Penulis, tidak, jangan menunggu. Jadi kalau pengarang itu berarti adalah orang yang, makanya pengarang buku ya. Biasanya buku rata-rata autobiografi atau semi biografi atau pengarang novel. Makanya disebut pengarang novel karena dia menghayal yang tinggi-tinggi gitu dan kemudian bisa menggunakan kata bersayap. Tapi kalau penulis enggak, dia membumi. Apa yang ada dia tulis dan dia tidak menunggu. Oh, kira-kira idenya apa lagi ya? Enggak, tulis aja dulu baru kemudian akan muncul ide itu seketika gitu ya. Strategi menulis, ide gagasan, fokus, membuat kerangka buku, mulai menulis konsep, pelajari tulisan. Nah, ini strategi menulis bukunya panjang kali lebar. Nanti saya buatkan saja. Tinggal buat ini apa namanya judulnya saya buatkan langsung bab 10 dengan subbabnya. Oke, kayak tadi malam ada berapa penulis? 5 penulis buku, 1 orang nulis 2 buku. Saya langsung buatkan dua-duanya 10 bab, 10 bab. Nah, nanti tinggal dia kembangkan dari bab dan subbab yang sudah saya kasih tersebut. Oke, next. Tips menciptakan kebiasaan menulis. Apa motivasi menulis? Nah, sekarang kita yang 37 orang ini, apa sih motivasinya untuk menulis? Oh, supaya bisa dibaca oleh murid. Oke. Oh, bisa dibaca oleh anak-anak, silahkan. Nah, jadi motivasi itu yang paling utama dulu ketika akan menulis. Kemudian buat target menulis. Saya harus selesai buku ini 10 hari. Saya harus selesai buku ini 2 minggu. Nah, itu harus kita kasih di jadwal kita kisah tanda silang. Hari pertama, hari kedua udah sampai bab berapa. Nah, ini adalah kita agar percaya bahwa bukunya tepat waktu selesai. Menulis setiap hari di waktu yang sama, menulis yang disukai. Jadi kalau sampai ada tekanan menulis, maka tidak akan jadi-jadi. Oh, harus menulis judul ini oleh Bu Lili. Nggak bakal jadi itu. Nah, tapi kalau dari rasa yang akan kita tulis itu, oke, saya akan bantu sebisa saya. Dan kemudian kita bersama-sama membangun dan menjadikan buku itu menjadi kenyataan. Gitu ya. Kemudian komitmen bahwa ini yang semester lalu yang 7 orang itu baru sampai bab 4, kemudian libur 3 bulan, sampai sekarang nggak ada yang setor lagi tambahannya. Ya nggak tahu masih lanjut apa enggak. Ada beberapa yang bilang, Bu, liburan saya sibuk di sekolah saya ngajar. Ya, semua juga sibuk. Saya juga sibuk tiap hari, yaitu ini apa namanya nonton YouTube. Oke, next. Nah, ini karakteristik buku. Nah, ini ada yang monograf, ada buku ajar, modul ajar. Bisa dibaca sendiri formatnya, tapi kita kepada buku referensi. Oke, next. Nah, ini buku referensi dan buku ajar. Nah, buku ajar buku apa? Buku ajar yang untuk anak sekolah maupun untuk yang mahasiswa. Nah, jadi artinya di sini bedanya bahwa buku ajar itu lebih banyak bagaimana kita seperti mengajar di dalam kelas. Bahkan di LP3 Unpam kemarin waktu 3 bulan yang lalu saya dapat pelatihan LP3, ketika kita ngajar kemudian divideokan langsung kita masukkan ke apa namanya
ke apa namanya istilahnya di laptop itu ada suara langsung bisa langsung jadi ketikan gitu kan. Langsung jadi buku. Nah, disuarakan seperti itu oleh LP3. Artinya apa? Memudahkan ketika kita bikin buku ajar. Karena apa? Kita berdasarkan apa yang kita ajarkan pada saat itu. Langsung dari suara kita langsung jadi buku. Pertemuan 1, 30 halaman, pertemuan 2, dan seterusnya. Next. Nah, di sini ada buku teks dan buku ajar. Buku rujukan dalam lingkup disiplin ilmu, dan ini adalah buku ajar bagian dari kelengkapan sarana dan pembelajaran. Jadi kalau buku teks itu adalah buku wajib. Kalau istilahnya kalau di sekolah itu adalah buku teks, sedangkan buku ajar adalah buku pelengkap atau buku referensi. Jadi ketika kita membaca buku tentang Pancasila, referensinya dari mana aja? Nah, makanya di sekolah itu harus ada yang namanya perpustakaan kelas. Oke, next. Teknik penyusunan buku. Nah, ini tadi sudah ya, karena kita bukan nyusun buku, jadi saya lewatkan saja. Kita nyusun referensi. Buku, tapi buku ajar. Nah, ini juga adalah format setiap penerbit beda-beda. Nah, nanti saya kasih apa namanya template-nya. Artinya apa? Ibu, Bapak tinggal nulis aja di dalam template-nya itu. Jangan dirubah-rubah hurufnya, kemudian titik komanya, jarak kertasnya. Udah diukur oleh LP3, diukur oleh penerbitnya. Nah, kalau ikutin template-nya kita nggak usah rata kiri, rata kanan, dirapikan, nggak usah. Otomatis itu dia sudah menyesuaikan. Mudah. Oke, next. Oke, penerbitan nggak usah ya. Kita akan sudah tadi saya bilang penerbitan tidak profesional, penerbitan non komersial, penerbitan murah. Kita bukan mau membuat penerbitan. Oke, kita lanjut paparan terakhir, baru kemudian tanya jawab. Ini nggak usah karena kita tidak mau jadi penerbit kecuali kalau teman-teman mau menerbitkan buku MP khusus gitu kan. Next. Nah, ini layout dan seterusnya nggak penting. Pilih penerbit. Nah, melalui toko buku, distributor buku, dan seterusnya. Riwayatnya panjang kalau kita jualan di luar. Tapi kalau kita sudah punya pangsa pasar, maka anak-anak kita suruh kita beli bukunya, ini bukunya bagus kok, gini gitu. Atau kita di dinas pendidikan, Pak, ini tolong dong ada buku saya bagus dibaca oleh guru-guru. Nah, itu adalah dari dinasnya kita punya nilai tambah, dari uangnya kita punya nilai hasil. Oke, terakhir. Ini saya dapat materinya ketika saya jadi atase di Filipina. Nah, di Filipina dia Etnalus ini adalah direkturnya. Kalau di sana sekolah IKIP Jakarta atau IKIP itu adalah Philippine Normal University. Dan itu cuma ada satu. Kalau kita kan ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya. Kalau dia cuma satu di Manila. Namanya Philippine Normal University. Artinya yang bukan sekolah di Philippine Normal pada enggak normal semuanya. Enggak deh, bercanda. Jadi kalau yang pendidikan itu disebut normal. Menulis adalah mengeksplorasi. Kamu akan belajar dari tidak bisa apa-apa dan kamu akan terus belajar sampai kamu mampu. Nah, di situ adalah menurut dia gitu ya. Next. Mempersiapkan manuskrip. Jadi apa yang akan kamu tulis dan kemudian kemana akan disubmit. Nah, nanti saya akan kasih arahan tadi yang penerbit yang saya bilang kalau nulis 10 sekaligus 1 gratis, tinggal dibagi rata aja uangnya kan gampang. Kalau mau buat penerbitan sendiri berarti ngurusin ke ke notaris kalau nggak salah.
Dulu 10 tahun yang lalu saya ngurus cuma 5 juta. Nah, sekarang juga sama ternyata saya lihat di Instagram untuk buat buku itu 5 juta. Terus menurut Pak Sugeng, satu rim itu kertas bisa jadi 4 buku. Nah, coba bayangin berapa untungnya kalau kita 500.000 modalnya bisa jadi berapa buku coba gitu. Padahal kalau di penerbitan itu 500 buku cuma dapat 5 buku gratis gitu ya. Nah, ini kita melihat untung ruginya. Kalau ada yang melihat peluang ini, nanti bisa kita bahas bersama-sama agar kita punya penerbitan bersama. Oke, ini presensinya tolong diisi. Nanti saya usahakan, mudah-mudahan Pak Kaprodinya setuju. Ini menjadi BIMTEK. Dan kemudian tolong selain di video, tolong difoto juga. Supaya kita nanti ada bukti fotonya. Dan kemudian saya ada lagi ngomong dengan mulutnya yang bawel ini gitu ya. Oke, next. Kamu yang memutuskan apa yang akan kamu tulis. Kamu akan memutuskan apa yang akan kamu tulis berdasarkan apa yang kamu inginkan dan research literatur. Kalau research, kalau enggak ya udah enggak usah. Jadi artinya sekarang mulai berpikir nih, kira-kira saya akan nulis apa ya gitu. Ingat, judul itu enggak boleh lebih dari 15 kata. Jadi kemarin ada yang ngasih panjang kali lebar. Kalau satu kata itu juga udah panjang, terus lebih dari 15, enggak boleh gitu. Aturannya di dikti adalah hanya boleh 15 kata. Makanya juga di dalam skripsi, iya baik, terima kasih Pak Dede Aminuddin. Nanti salam sama kakaknya ya, Dek. Nah, berikutnya adalah keep in mind that your manuscript will be evaluated with utmost consideration and your substantial contribution to literature. Jadi artinya bahwa kamu akan tetap ingat bahwa apa yang sudah kamu kasih gambaran itu pasti akan dievaluasi terus-menerus. Siapa yang evaluasi? Diri kita sendiri gitu ya. Nah, karena saya ngebimbing Ibu dan Bapak, saya akan evaluasi tulisan-tulisan tersebut. Kemudian signifikan contribution-nya bisa kita memberikan teori-teori yang terbaru atau argumen. Kemudian new synthesis of preview finding. Jadi artinya penemuan-penemuan terbaru. Ini adalah kaitannya dengan penelitian. Kalau enggak ya udah, enggak usah. Clarification or elaboration. Clarification apa? Oh, misalnya sekarang lagi ngetren tentang konten kreator yang katanya adalah cetar membahana, banyak pendapatannya. Kita akan klarifikasi bagaimana kalau menjadi konten kreator ternyata nggak dapat uang. Banyak buktinya. Contohnya saya. Enggak deh, saya bukan konten kreator. Mencoba untuk continue, tapi ternyata waktu yang nggak bisa gitu ya. Next. Nah, effort to push current knowledge. Jadi artinya baca terus. Apa sih current knowledge? Pengetahuan terbaru dan seterusnya. Ternyata ada buku baru 100 EI. Nah, saya juga lagi baca baru 10 aja udah pusing kepala. Mungkin karena udah tua gitu ya. Tapi ada prom yang 100 bisa saya share nanti. Next. Jadi supaya buku kita tetap itu eye-catching, kita pakai yang kekinian. Significant insignificant contribution. Presenting what is obvious or everyone already knows. Jadi artinya semua orang udah tahu tentang apa? Tentang bahwa presiden yang akan datang Prabowo. Udah tahu. Kalau dibahas lagi, udah basi. Karena waktu yang pemilihan itulah pada saat itu dibahas habis-habisan gitu ya. Nah sekarang udah mau dilantik nggak usah lagi. Jadi itulah yang dimaksud. Kalau udah lewat trending topiknya udah basi. Misalnya cerita tentang perceraian Ria Ricis udah basi, emang udah cerai gitu ya. Oke, next. Ingat, the quality of your contribution to the existing pool of knowledge relies on the quality of research that you were able to conceptualize and implement it. Nah, ini kalau penelitian. Jadi artinya bahwa kualitas dari kontribusi kamu adalah bagaimana antara hasil penelitian kamu itu adalah bisa dikonsepkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau penelitian, kita kan bukan gitu ya. Next. Ini menurut Montiel 2006. Ini jadi mulai riset. Ini udah
bukan riset lagi. Next. Jadi ini juga next tentang metode teori data. Ini adalah satu kesatuan. Jadi respektif, maksudnya perspektif, point of view. Nah, jadi artinya kita cara menulisnya secara implisit atau eksplisit. Nah, dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Atau mau ganda campuran boleh. Nggak ada batasan-batasan sekarang mau eksplisit, implisit, dan seterusnya. Ini adalah kisah lama. Kisah kita adalah yang baru, gitu ya. Dan itu adalah trending topik terbaru adalah tidak ada itu modelnya harus implisit semua dari A sampai Z sampai buku terakhir, enggak. Kita adalah ganda campuran. Oke, next. Nah, ini penelitian lewat aja kuantitatif dan kualitatif. Kalau saya membedakan kuanti, kuali, saya membayangkan begini. Kalau kita masak pakai kuali kan? Nah, pakai kuali berarti kita masukkan sambelnya, kita masukkan dagingnya, bumbu-bumbu, kemudian kita masak, kemudian kita coba. Oh, ternyata tempe bacemnya ini kurang manis. Oh, tempe bacemnya gosong. Nah, itu adalah deskripsi, itu adalah kualitatif. Jadi ingat, kuali adalah berbicara panjang lebar, kalau kuanti berbicara berdasarkan data. Iya, silakan Anggita. Oke, next. Oke, ini udah penelitian. Coba kita lihat terus, masih penelitian nggak? Oke, ini masih penelitian. Oke, selesai. Kita tutup. Ini submit artikelnya, ingat jangan sampai kena jurnal predator atau penerbitan predator gitu ya. Akhirnya kayak saya udah bayar langsung diblok. Bu, masih kurang uangnya, saya kirim lagi. Masih kurang uangnya, udah sampai 2,5 juta. Kapan LOA-nya dikirim? Di blok nomor saya. Ah, udahlah. Anggap aja itu ibadah. Next. Nah, kalau di Filipina itu beda dengan kita. Semua universitas dia sudah Scopus. Jadi nggak ada. Kalau kita kan Sinta-Sinta masih beda Sinta sama Scopus apa ya. Betty lah beda-beda tipis. Tapi kalau Scopus itu internasional. Bayarnya aja penulis 5 juta gitu ya. Nah, penulis satu bisa kebayang kan teman saya kena 80 juta terakhir bulan kemarin dia terbit. Nah, jadi artinya apa? Banyak sekali predator-predator. Nanti untuk tahu bahwa Scopus itu predator atau tidak, kita lihat saja berapa kali terbitnya sebulan atau setahun, atau tiba-tiba ada tulisan discontinue. Nah, jangan masukin tulisan kita di situ, nggak bakal diterbit-terbitin, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, next. Oke, kayaknya udah nggak ada yang penting lagi ya. Kita mulai dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Ibu Dr. Lili sudah menjelaskan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kayaknya udah pada paham semua nih. Ya, sudah paham semua? Izin Ibu, pada bingung kayaknya. Ya. Oke, supaya tidak bingung, mulai pikirkan malam ini judulnya, terus tulis di grup, langsung saya usahakan besok saya full yang ngajarnya. Di sela-sela ngajar saya kasih bab 10 bab beserta subbabnya. Kemudian kalau masih kesulitan juga, Bu, kok kayaknya saya bla 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 bla, udah ketemu saya. Bawa laptopnya, kita diskusi bersama. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Luar biasa ilmu yang diberikan hari ini dan pengalaman yang sangat luar biasa juga ya. Ini jadi ilmu buat kita semuanya dan mudah-mudahan Alhamdulillah. Ini menjadi penyemangat kita ya semuanya untuk memulai menulis ya, gitu. Izin mungkin ada satu dari saya Ibu, boleh? Daftar hadirnya Ya. tolong diisi ya. Iya, izin bertanya Ibu. Tadi sempat dibahas terkait dengan template ya, template yang sudah ditentukan oleh penerbit itu artinya
ketika tulisan kita sudah selesai, bisa jadi template yang kita buat dengan versi kita berubah, betul Bu. Iya. Nah, Jadi kalau kita harus misalnya kita sesuaikan. ya, Ya. maaf saya langsung potong. Kalau misalnya template-nya berbeda dengan penerbitnya, jangan khawatir, dia yang betulin kok. Oh gitu. Jadi Apa nggak kita mesti kita yang ngerapiin sini gitu. enggak. Eh, Pokoknya kita udah bayar, terima beres, langsung dicetak, dan kemudian ISBN itu biasanya cuma 1 hari 2 hari, udah langsung keluar, nggak sampai sebulan jadi buku kita. Udah mulai bisa kita ngomong sama kolega kita. Nah, Ibu biar belum master juga udah jadi kungfu master. Luar biasa. Ada dong Bu. Nah, Ibu tadi itu kan bahas masalah penerbit, Bu. Itu kan Ya, banyak kata Ibu ya, dan nggak semua penerbit itu benar gitu. Nah, ya, ini kita sebagai pemula kan bingung juga, Bu, penerbit yang ya. harus Tadi saya kita udah pilih bilang, gitu. kita pakai penerbit yang sudah saya gunakan. Kebetulan di antara semua penerbit adalah paling murah. Kemudian di antara semua penerbit dianya adalah jujur gitu. Jadi artinya nggak lari. Begitu dia bilang harganya 500 atau 600 tergantung tebal bukunya gitu ya. Udah dia sampai selesai terus dikasih nanti surat kontraknya, dikasih surat keaslian penulisan, udah kita dapat angka kredit tinggal diajukan ke kampus. Kalau mau pakai ke LP3 nanti Kak Prodi yang akan melakukan pendekatan. Ini ada 50 buku dari S2. Bisa gak diterbitkan di LP3? Wah, LP3 pasti nganga dia. Luar biasa. Oke, tapi nggak cepet waktunya nih. Nah, tergantung. Kalau teman-teman mau cepet, berarti pakai penerbit luar. Kalau mau lama, tinggal pakai LP3 tahun depan baru keluarnya gitu. Nunggu setahun ya. Iya, karena antriannya panjang di sana. Baik, terima Ya. kasih Bu penjelasannya ya. Ya, itu absen ya, jangan sampai lupa karena jumlah di grup kita ada 46 ya, 46. Di Zoom tadi ada 37 ya. Nah, gitu. Jadi apa namanya, mohon diisi absennya, dan ini menjadi apa namanya, informasi untuk Bu Ya. Dokter ya. Jadi terkait dengan partisipasi kita dalam kegiatan menulis gitu. Oke, Bu Nisa tadi angkat tangan ya. Iya, Ini Bu Nisa ya. Ya, iya silakan ya Bu. Pak. Bu, langsung Ya. tanya. Itu untuk menentukan bahwa penerbit itu sudah masuk atau terdaftar di IKP itu bagaimana Ibu? Oh, kita mengadakan apa namanya? Kalau kita buka ke LIPI, ada tuh penerbit yang sudah jadi anggota IKP dan seterusnya. Atau kita langsung tanya kepada IKP-nya, dia punya tuh glosari penerbit yang sudah jadi anggota dia atau yang sudah tidak jadi anggota lagi. Itu bisa sampai tua bacanya karena banyak sekali. Nah, sekarang kita tinggal komunikasi ke penerbitnya, tolong buktikan bahwa kamu adalah anggota IKP, nomor berapa, license-nya, anggotanya, dan seterusnya. Udah, langsung kita yakin bahwa dia anggota IKP gitu. Terima kasih Bu. Ya, kembali kasih Nisa. Belum bobo sayang. Ini kan lagi ikut Oh, iya. Demi Bu, demi latihan ya Bu. Iya. Ya, Oke. ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak, Oke, Oh, silakan bisa Bu lagi. Atu. Oke, Ah, bisa. saya terus terang saja saya belum pernah menulis formal Bu untuk menulis buku Oh, ya. Atu ya. Iya, belum Terus? pernah. Jadi ini sangat menarik bagi saya gitu. Nah, setiap kali kita lihat buku kan itu ada editor, ada macam-macam tuh Bu, ada desain cover dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya nih kita belajar bersama di sini menulis sebuah buku, apakah semuanya sudah diurusin gitu Bu? Maksudnya apa di template itu sudah ada? Ya, terima kasih Bu Atu. Ini masih saudaranya Atut ya? Saudara Islam. Cantiknya sama. Nah, nanti kalau kita lihat penerbit yang tadi saya bilang, udah ada dia. Penulisnya kita, terus editornya siapa, setting layoutnya siapa, terus sampai ke bawahnya udah ada namanya. Kalau kita mau pakai nama kita boleh, biar dapat angka kredit semua. Misalnya penulisnya Bu Atu,
kemudian Bu Atu bener ya? Bu Atu, kemudian editornya Pak Lukman, kemudian jadi apanya Bu Elisa, kemudian Bu Nisa, masukin semuanya biar dapat angka kredit semua. Ketika penulisnya Pak Lukman, nanti di bawahnya nama semua yang tadi, Bu Elisa, Bu Nisa, Pak Ta'lif, dan seterusnya. Itu adalah bisa kita atur dengan penerbitnya gitu. Satu lagi, Bu. Hah? Ya. Boleh? Jadi itu kan kadang-kadang kita melihat sebuah buku itu kan dari satu buku itu judulnya macam-macam tuh, Bu. Kadang-kadang kerjasama, apakah yang dimaksud di sini seperti itu atau satu orang satu buku ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Atu. Tadi saya sudah jelaskan. Kita mau menulis satu buku satu orang atau kita mau menulis book chapter. Kalau menulis book chapter berarti bab 1 Pak Lukman, bab 2 Bu Elisa, bab 3 Bu Atu, bab 4 Pak Ta'lif, bab 5 Bu Nisa, gitu. Jadi artinya itu namanya book chapter. Jadi angka kreditnya dibagi sekian banyak orang. Kalau tidak mikirin angka kredit nggak apa-apa. Yang penting sudah berani menulis, sudah ada hasilnya, itu sudah luar biasa. One step ahead. Itulah maknanya S2. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Atu. Cantik sekali ya, udah malam juga cantik banget. Oke, Pak Diki Padilla, ada lagi? Siapa lagi nih? Nggak kelihatan Ya, gue mau nama-namanya. bertanya. Ya. Tadi kan kata Ibu untuk inspirasi menulis buku itu bisa dari mana aja ya, idenya banyak. Itu menulis buku itu harus memang minat kita atau memang kita harus punya ilmu dasarnya gitu, Bu. Soalnya saya tertarik sama anak-anak sekarang banyak yang speech delay ya, Ibu ya. Kan itu perlu ilmu yang khusus gitu di bidang itu, kayak contoh psikologi anak gitu, Bu. Apakah kita yang nggak punya dasar bidang ilmu itu bisa nulis buku kayak gitu Ibu? Bisa. Makasih. Ya, sama-sama. Bisa. Kalau kita ingin tentang speech delay, tinggal tanya ya sama AI. AI tolong buatkan buku dengan judul meningkatkan kemampuan anak-anak yang mengalami speech delay dan membantu sehingga mereka lebih percaya diri lagi. Udah segitu kan? Langsung dibuatkan oleh AI 10 babnya beserta subbabnya. Baru nanti kita kembangkan lagi bab 1. Ini kekuatan, kelemahan, faktanya, dan langkah-langkahnya. Nanti dia buat lagi, kita baca lagi. Jadi artinya apa yang dibuat AI itu kita baca. Jangan kita percaya semua, kita baca lagi, kemudian kita perhalus lagi bahasanya. Gampang gitu. Nah, pertanyaannya, kalau Ibu ingin tentang speech delay, kira-kira Ibu akan share ke siapa itu? Kebetulan ponakan juga speech delay gitu, jadi sasaran utama sih ke ponakan gitu, pengen tahu itu kenapa gitu. Oh gitu. Ya, Iya. jadi memang ada ilmu kedokterannya, tapi untuk bagaimana dia meningkatkan percaya diri dan seterusnya, ya boleh aja. Atau nanti kalau mau dijual ya berarti ke SLB gitu kan. Jadi artinya kita sudah tahu ini kira-kira kalau ke SLB ke gurunya atau ke siswanya. Nah, gaya bahasanya beda, cuma itu aja. Kalau yang lainnya sih boleh bebas gitu ya. Oke, next. Diki Padilla, ini orang Sunda banget ya Diki Padilla. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu Ellen mau tanya Bu. Ya, Mbak Ellen. Saya penasaran dengan Bu Lili. Ya. Bu Lili paling cepat nulis satu buku itu berapa lama Bu? Kalau dulu lama Bu, lama terutama ketika mencari referensinya, kemudian referensinya ini kira-kira bermutu atau enggak, kemudian tuh tahun berapa, walaupun pakai Google itu biasanya dia masih memunculkan penulis-penulis yang enggak qualified. Nah, dengan adanya AI itu, makanya saya bilang kemarin, saya nulis 300 halaman 10 hari. Jadi gimana tuh caranya? Ya itu tiap pagi aja saya nulis gitu. Kemudian habis olahraga kan masih keringetan. Nah, di situ nulis untuk sambil nurunin keringet mulai nulis gitu.
Oke, Bu Ellen. Yang penting, Berarti paling cepat 10 hari 300 halaman ya, Bu? iya, Sekarang. iya, sekarang. Kalau Luar dulu biasa. lama. Kalau untuk pemula kayak kami, Bu, Oh, kira-kira pemula bisa 3 bulan kalau tidak konsisten. Ya, kalau konsisten sebulan selesai. Insya Allah konsisten Nah, ketemu kalau buku mau juga seminggu gitu. bisa sama saya. Tiap hari. amin. Iya. Ya, Privat, Bu, Bu. makasih, Bu. Iya, Pak Ikhwan gimana? Siap nulis? Siap. Jangan bosan Bu, nanti kita ketemu terus berarti. Iya. Pak Ikhwan apalagi sekolahnya sekolah apa namanya istilahnya? SDIT, SDIT sekolah apa? Sekolah Dasar Islam Terpadu. Terus belakangnya? Al-Azkar, SDIT Al-Azkar. Terus sekolah apa namanya? Ada eye catching-nya itu yang beda. Apa ya? SDIT Al-Azhar sekolah apa namanya? Saya jadi sampai lupa tuh. Nah, Wah, itu kan bilingual. beda. Ah, Bilingual kali enggak? bukan. Apa namanya istilahnya Pak Ikhwan? Apa ya? Nggak ada ini khusus sih, Bun. Kita kan bukan jaringan Al-Azhar ya. Bukan ada nama istilahnya. Kak saya lagi blank spot nih. Paling yang biasa kita sertakan itu SDIT Al-Azkar, Sekolah Cahaya. Nah, itu maksud saya. Sekolah cahaya. Kenapa sekolah cahaya? Tanya di IAI. Mengapa Al-Azkar menjadi sekolah cahaya? Jelaskan sejarahnya dan alasan penamaannya. Keluar dianya macam-macam. Nah, jadi yang tadinya kita hanya sekedar, saya mau beda, ada nama sekolah cahaya. Tapi apa alasannya ya? Tanya IAI aja. Kenapa saya harus pakai sekolah cahaya? Latar belakangnya apa? Dia malah lebih tahu, kita yang nggak tahu. Gitu. Jadi kayak saya nulis networking MBS yang kemarin, saya baru tahu ternyata pelaksanaan MBS di seluruh dunia yang nggak berhasil adalah salah satunya Indonesia nggak berhasil MBS, gitu ya. Kalau misalnya di daerah apa namanya Afrika nggak berhasil, oke lah karena jauh kan. Kalau kita kan makmur gitu kan, merasa makmur sih. Nah, kita kan makmur gitu. Nah, tapi kok kita nggak berhasil MBS-nya? Nah, itu ada faktanya, kesulitan, kemudian cara untuk menanganinya, ketidakberhasilan penanganan, semua ada. IAI udah tahu, saya juga nggak tahu. Padahal saya megang proyek MBS juga di sana, di kementerian dulu 5 tahun. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan sambil saya apa namanya melihat judulnya siapa saja. Kemudian kita akan jadikan satu dengan kelompok sebelah sehingga itu khusus untuk penulis saja. Jadi di antara 37 orang yang hadir belum tentu semuanya berniat untuk nulis, apalagi setelah mendengar ceramah saya ini gitu ya. Wah, ternyata sulit padahal Izigo, artinya apa? Kalau kita merasa itu mudah, pasti akan terlaksana gitu. Tapi bisa juga izigo dapatnya gampang, duitnya banyak, tapi juga gampang keluarnya. Itu yang paling sering izigo. Makanya akhirnya besar pasak daripada tiang. Wah, saya cerita kemana-mana. Oke, baik. Saya tutup, Pak Lukman silakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Siap. Terima kasih Ibu sebelumnya, ya luar biasa penjelasannya, cukup apa ya, kita jadi bingung ya. Tapi ini jadi awal, gitu diawali dari kebingungan, nanti kita akan banyak bertanya gitu dan belajar dari Ibu Dokter. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Devi, bahwasannya mulai saat ini langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan judul ya Bu ya. Menentukan judul buku yang akan kita buat. Nanti di grup mungkin kita akan share apa namanya judul-judul yang mungkin kita akan buat. Nanti Ibu Dokter akan apa namanya membantu kita untuk bisa membuat kerangkanya seperti itu. Karena saya tertarik Bu tadi, sebetulnya ini AI ini luar biasa ya gitu. Jadi memang ya ini udah jadi kebutuhan kita dan banyak sekali beda aplikasi, beda cara gitu ya. Nanti mungkin kita akan pakai aplikasi apa di AI apa.
Ya. Itu yang akan jadi fokus kita ya. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya ya, sama-sama. dan Lukman, Bapak Ibu Bun, semua terima kasih sudah Ya, meluangkan waktunya mungkin ya. foto bersama dulu, buka ya. videonya. Oh iya, siap. Selanjutnya adalah nanti foto bersama. Jadi jangan keluar dulu. Kameranya on semua Bapak Ibu. Ini jadi bukti Akan kehadiran saya kita. screenshot Ya, ini jadi sama bukti Nusantara kehadiran dulu. kita ya. Kameranya tolong di on dulu Bapak Ibu semua. Dibuka. Yuk, ditunggu hitungan ke-5 biar semakin banyak yang keluar. Ya, silakan dibuka dulu. Slide kedua Siap. masih tutup nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Halaman pertama dulu saya screen. Please. Kemudian ulang ya. Halaman kedua siap. 1, 2, 3. Please. Oke, cukup Pak Lukman. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Iwan. Untuk absen dibuka sampai pukul berapa Pak? Sebentar lagi yang belum link di chat ya. Nanti biar Ah, isi yang di dalam sini aja, tidak kita share di grup WA mungkin ya. Oh Enggak, iya, maksudnya. yang nanya PPT ada di grup kok. Udah saya Ya. share tadi. Iya, sudah Bu. Makasih Bu. Ya, Terima kasih Bu sama-sama Bu. Terima sebelumnya. kasih Baik, Bu. Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup kegiatan kita. Nanti jangan lupa absen ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Dili Ya. ya. Untuk beruntung lagi untuk bertanya cara menulis dan seterusnya silakan. Kalau mau tatap muka di kampus silakan. Pokoknya Siap. saya bebas saja Siap, Pak. ya. Nanti kita Ya. samakan Izin jadwal di diakhiri grup. Ibu dan Pak Lukman dan Bapak Ibu semuanya ya. 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 Izin di close. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bu. Fasilitasi Fitri. Matur nuwun, matur nuwun. Lili, barakallah ilmunya. Taulif, maaf di grup. Jadi saya tanya Pak Taulif nggak ikut kok ada judulnya. Berarti nanti saya kembangkan judulnya Pak Taulif. Baik. Ya. Punya ada apa Pak? Waduh, ada suara anak-anak belum bobo dia. Izin Ya, diakhiri oke. meetingnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi